merupakan reagen fluoresel. Jadi reagen fluoresel itu reagen pewarna. Ada WNR, ada WDF. Nah, WNR ini untuk WBC dan NRBC. Gitu. Jadi NRBC sudah bisa dibaca di sini gitu. Ini pada dasarnya memang 5 div, cuman karena ada tambahan NRBC, jadi kita tuh ngeklaim ini 6 div plus NRBC. Ada kan soalnya? Ada. Nah, jadi 6 div ya jawabannya. Gitu. Mengecoh. Jadi gitu. Oke, terus kalau WDF ini WBC plus div, jadi untuk div gitu. Kalau ini untuk NRBC, kalau ini untuk div gitu. Nah, untuk sisanya karena ini belum terinstall, jadi hanya 2 ini nih, WNR dan WDF gitu. Kalau cara buka itu ya mas, tabungnya kalau ada air gimana caranya? Putar ke kiri aja? Jadi Yang di tabungnya bang? Yang tabung mana ya? Yang Artinya itu tuh bening. Ada air katanya enggak? Oh ini harus mati dulu sih dok. Alatnya harus mati. Baru diputar. Ini kayak buka bohlam aja sih dok. Gitu. Jadi gampang sih. Nah kalau yang pressure ini kita tinggal ditarik dulu. Jadi dia kan ada kayak pengencang ya. Jadi pengencangnya kita tarik, baru kita putar. Kayak jam. Betul. Nah kalau ini gampang dok. Kita bisa kalau misalkan ibaratnya mau ganti reagen untuk fluoresel itu kita nggak perlu regis. Jadi kita buka, terus kita masukin dan masukinnya itu pasti dia pas karena gitu. Terus kita tinggal ini aja kunci aja gitu. Keadaan mati atau apa? Keadaan hidup. Karena ini udah RFID gitu. Jadi untuk fluoresel ketika dia habis tinggal gitu aja, jadi tinggal kita buka, terus kita pasang yang baru, kita potong aja. Gitu. Jadi ini yang paling gampang. Dan apa ya, maksudnya untuk fluoresel ini jarang banget habis sih dok, awet banget kalau fluoresel meskipun dia kecil. Justru yang sering habis cell pack-nya gitu. Oke, nah dari bagian atas ada pertanyaan? Biasanya air itu aja ya, Iya. air, pressure. Betul. gitu. Itu common sih dok. Itu yang paling sering dan itu pun terjadinya ketika memang udah lama aja sih pemakaiannya. Oke. Nah, kita bisa. Kalau tombol power yang di situ fungsinya berapa? Nah, ini sebenarnya ini untuk on off sih dok, gitu. Jadi ketika mau matiin alat shutdown, kita kan bisa matiin dari sini dulu nih. Kita shutdownnya kalau dari komputer shutdown biasa. Nah, ini tuh sebenarnya ada yang dia nyetek juga, jadi dimatiin juga, ada yang enggak, gitu. Jadi ketika menyalain CPU, ini nggak perlu dicetek lagi sama user, karena langsung auto hidup juga. Nah, kebanyakan kayak gitu dok. Jadi setelah layar mati, shutdown, ini nggak dicetek sama user. Caranya? Boleh aja kalau mau dilakukan gitu. Jadi setelah komputer mati, ini juga dicetek buat matiin kayak gitu. Sebaiknya bagaimana? Boleh kayak gitu. Oh. Gitu. Cuman emang di beberapa user pengguna Xen ininya nggak dimatiin justru. Jadi ketika shutdown layarnya aja yang dimatiin gitu kan komputernya. Gitu. Tapi saran saya sih tetap yang pertama ya. Jadi komputer mati, alat juga mati. Nah, kalau misalkan keadaannya mati, misalkan kita udah shutdown nih, gitu kan. Kalau misalkan kayak gitu, kita bisa nyalain dulu CPU-nya sampai dia muncul layar kan. Nah, terus nyalain alat di sini. Kemudian biasanya dia langsung auto logon dok, jadi langsung masuk softwarenya gitu. Nah, kalaupun dia nggak masuk softwarenya, kita bisa nyari. Nah, jadi kita klik Windows aja. Misalkan terjadi kayak gitu ya, maksudnya nggak masuk software. Nah, kita tinggal klik Windows. Nah, klik yang ini nih, IPU. Misalkan case-nya terjadi, kita nyalain alat justru tapi nggak auto logon nih. Nah, kita bisa langsung login, berarti loginnya manual, kita ngeklik gitu. Nggak ada ID apa-apa kan? Nggak ada. Jadi tampilan awalnya seperti ini loh. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jadi kita masukin lab aja. Nah, tanpa password. Gitu. Itu untuk step-step ketika mati atau nyalain kayak gitu. Jadi nggak perlu pakai password. Sebaiknya alat dimatiin tiap hari atau per kapan? Betul, tiap hari karena ini elektronik. Jadi kalau misalkan nggak dimati-matiin, bisa jadi dia ada penurunan ini ya, maksudnya